Calon Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyampaikan banyak janji saat tampil dalam debat perdana Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di salah satu hotel pada Selasa 29 Oktober 2024. Mengusung visi Tasikmalaya yang religius, islami, maju, adil, dan makmur. Cecep yang berpasangan dengan Asep Sopari itu telah menentukan 5 misi, diantaranya mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif, religius, berakhlak, serta berbudaya dan membangun desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan, berkelanjutan dengan dukungan sektor digital. Selain akan memberikan kredit usaha tanpa agunan bebas bunga dan mendorong semua desa terlayani akses internet, pasangan calon nomor urut 2 itu pun berjanji bakal membuat mulus semua jalan di Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu 3 tahun. Kami punya program jalan mulus dalam 3 tahun. Apa upaya yang akan kami lakukan? Pertama, saat ini alhamdulillah partai pengusung kami adalah sama dengan partai pengusung Presiden Prabowo Subianto. Tentu potensi ini akan kami manfaatkan betul, karena sesungguhnya fiskal Kabupaten Tasikmalaya dari 3,7 triliun hanya 10% saja yang dari PAD. 90%-nya adalah bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kalau pemerintah kabupaten saja silaturahminya kurang, maka berkah silaturahmi itu tidak akan diterima dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan yang sama, calon Bupati Tasikmalaya nomor urut 3 Ade Sugianto mengakui kalau kondisi jalan di Kabupaten Tasikmalaya belum semuanya baik. Dari panjang jalan 1.230 km hingga tahun ini baru 74,69% yang sudah diaspal. Ade bersyukur masih bisa meneruskan pembangunan jalan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Bahkan persentasenya di atas rata-rata jalan nasional yang saat ini di angka 65%. Untuk menuntaskan sisa jalan yang belum beraspal, Ade menargetkan semuanya tuntas pada 2027 sebagaimana yang telah ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini bukan janji, karena RPJMD kita telah ditetapkan. Salah satu yang mengetuk palunya adalah mantan ketua DPRD yang hari ini menjadi wakil. Begitu kira-kira nih. Yang pertama, kita sekali lagi kita membangun secara bertahap. Tahap demi tahap dalam perencanaan dalam perencanaan kami yang telah hari ini sudah menjadi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Memang 2027 itu infrastruktur kita sudah selesai. Mudah-mudahan Allah mengizinkan itu, mudah-mudahan. Yang pertama adalah bagaimana mengoptimalkan tanda petik yang hari ini disediakan oleh pemerintah pusat. Tentu saja. Kenapa? Karena yang salah satu di antara teman-teman sekalian ini mau pakai HU atau tidak terserah. Tetapi bahwa ketika infrastruktur kita terutama jalan sudah mencapai 74%, Pak Iwan, ini ternyata SIPD-nya ditutup. Sehingga kita harus mencari alternatif yang lain. Alternatif yang lain itu adalah bagaimana memanfaatkan program Infres Jalan Daerah. Saya kira itu. Dan kami telah mengajukan beberapa untuk Infres Jalan Daerah ini yang alhamdulillah dan mudah-mudahan mendapat apresiasi yang cukup baik. Yang kedua, salah satu di antaranya juga adalah meningkatkan komunikasi yang tadi disampaikan. Saya tidak harus ulas banyak. Yang ketiga adalah memberikan tanda petik kewenangan kepada desa yang kebetulan memiliki anggaran untuk bersama-sama secara kolaboratif gotong royong untuk menyelesaikan masalah ini. Selain masalah infrastruktur jalan, sejumlah persoalan di Kabupaten Tasikmalaya diangkat dalam debat perdana ini, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, mandeknya pembangunan rumah sakit hingga penyebaran penyakit menular. Cecep Nurul Yakin pun menyinggung soal fiskal dan rendahnya investasi yang masuk Kabupaten Tasikmalaya, serta menuding hubungan Pemkab Tasikmalaya dengan pemerintah provinsi dan pusat berjalan buruk. Padahal, Cecep merupakan wakil bupati yang mendampingi Ade Sugianto sejak menang dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020.